Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 075 yang beranggotakan Inyoman Niknatakusuma, Muhammad Surya Dwi Kurniawan, dan Selila Sanila akan memaparkan hasil final report kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan final report dari Tekmi Laboratory. Yang pertama, ada gambaran bisnis. Nah, gambaran bisnis dari CV Agrijaya Corporation merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang agrikultur atau pertanian yang terletak di daerah Jawa Barat. Alat yang diproduksi yaitu kultivator, alat yang dapat membantu untuk menyiapkan area tanah sebagai media tanam. Kultivator yang diproduksi memiliki 3 mata pisau yang berbeda dan memiliki fitur adjustment. Lini produksi pada perusahaan terdiri dari area kedatangan bahan baku, area assembly, area inspeksi, area pengecatan, area packaging, area warehouse, dan area shipping. Perusahaan CV Agrijaya Corporation memiliki tagline, "Bertani menjadi lebih menyenangkan." Selanjutnya, ada STP dan marketing mix. Analisa STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting, geografis, menjual kultivator di lingkungan industri Provinsi Jawa Barat. Demografis, kultivator merupakan alat bantu untuk memudahkan petani dalam pertanian. Psikografis, perusahaan berfokus pada retail. Perilaku, kultivator memiliki fitur adjustment sehingga memudahkan. Selanjutnya ada targeting. Yang pertama, single segment concentration. Perusahaan memproduksi kultivator untuk membantu para petani. Selective specialization. Perusahaan memproduksi 2 warna. Product specialization. Perusahaan ini hanya memproduksi produk kultivator saja. Market specialization. Perusahaan kultivator memproduksi mata kultivator yang berbeda. Full market coverage. Perusahaan memproduksi kultivator dengan fungsi yang berbeda dan dibeli oleh semua kalangan. Selanjutnya, positioning. Perusahaan berfokus terhadap perorangan yang ingin memulai untuk bertani ataupun yang memiliki hobi bertani. Sehingga perusahaan memiliki tagline, "Bertani menjadi lebih menyenangkan." Selanjutnya, ada marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Perusahaan menjual produk kultivator. Tempat, yaitu terletak di Jalan Raya Batu Jajar, Laksana Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Harga Rp1.250.000, promosi offline dan online. Berikut merupakan rencana produksi perusahaan CV Agrijaya Corporation. Berdasarkan sheet material cost pada modul 4D, diketahui production volume yang terdiri dari selling volume dan production volume pada 5 tahun ke depan. Selling volume merupakan nilai sales target dan production volume merupakan production volume pada sheet sales forecasting pada modul 2B. Kemudian diperoleh produk direct material cost yang terdiri dari 8 komponen. Maka diperoleh total produk material cost pada tahun 2027 sebesar 6 miliar sekian. Selanjutnya diketahui packaging dan holding direct material cost 5 tahun ke depan, yang mana total holding cost diperoleh dari percentage of holding cost dikali total produk material cost pada tahunnya.
Kemudian total cost packaging diperoleh dari packaging cost per unit dikali dengan production volume pada tahunnya. Maka diketahui total packaging dan holding direct material pada tahun 2027 sebesar 500 juta sekian. Berikutnya diketahui order direct material yang terdiri dari 5 komponen. Total order cost diperoleh dari order frekuensi dikali dengan order cost, maka didapatkan total order cost sebesar 1 juta sekian pada tahun 2027. Berikutnya diketahui produk indirect material cost yang terdiri dari 4 komponen dan diketahui indirect cost yang diperoleh dari total needs pada tahunnya dikali dengan unit price. Sehingga diperoleh total indirect cost pada tahun 2027 sebesar 200 juta sekian. Maka diketahui total indirect cost pada tahun 2027 sebesar 279 juta sekian yang diperoleh dari total holding cost indirect cost 2027 dan total produk indirect material cost pada tahun 2027. Nah, berikut ini merupakan estimasi investasi yang terdiri dari mesin dan fasilitas mesin, tools, transportation. Kemudian ada general administration, maka diperoleh total cost sebesar 73 juta sekian. Berikut diketahui juga depreciation cost dan maintenance cost pada 5 tahun ke depan. Nah, berikut ini merupakan rencana SDM pada perusahaan Agrijaya yang terdiri dari struktur organisasi sebelum dan sesudah rekrutmen yang terdiri dari CEO dan staf-stafnya. Nah, berikut merupakan supply resource needed before recruitment sebesar 19 dan forecasting supply resource needed after recruitment sebesar 23. Nah, berikut ini merupakan direct labor cost planning yang terdiri dari 8 cost description. Nah, berikut juga merupakan indirect labor cost planning yang terdiri dari 8 cost description. Berikut merupakan executive cost planning yang terdiri dari 8 cost description. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan. Yang pertama ada production and operational cost, di mana di sini ada direct cost, factory overhead cost, dan juga operating cost untuk dari tahun pertama sampai tahun kelima, dari 2023 sampai tahun 2027, sehingga kita dapatkan total production cost and operational cost dari data-data di atas. Oke, next. Selanjutnya ada cost of goods sold, HPP. Di dalamnya sama seperti tadi, proyeksi 5 tahun ke depan dari untuk direct cost, overhead cost, dan juga table of calculation product selling cost. Nah, untuk table of calculation product selling cost ini, di tahun 2023 ada persen profitnya sebesar 20%, dan untuk tahun ke depannya dari 20% tadi meningkat ke 22% atau 2% dari tahun sebelumnya. Sehingga kita dapati selling cost per produk dan juga selling cost surrounding per produk. Next. Selanjutnya ada profit loss atau income statement. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan, di dalamnya ada income, ada cost of goods sold, ada cost of goods manufacture, yang di dalamnya ada direct cost, factory overhead cost. Nah, selanjutnya kita dapati untuk gross profit atau income before operation dari data-data sebelumnya untuk tadi. Selanjutnya ada operational cost, sehingga kita dapati total operational cost. Lalu kita dapati earning before interest and tax sampai dengan kita dapati EIT atau earning after interest and tax, sehingga kita bisa lihat ini untuk tahun 2023 atau tahun pertama kita telah mendapatkan profit sebesar 651 juta hingga untuk tahun terakhir sampai tahun 2027 kita mendapati labanya yaitu 1,137 M, seperti itu. Untuk selanjutnya ada cash flow. Di dalam cash flow ini terdapat estimate cash inflow dan juga estimate cash outflow.
Sehingga kita dapati yang paling bawah ini ada net cash flow, ada juga beginning cash balance. Untuk final cash balance kita ada penambahan dari net cash flow ditambah beginning cash balance. Next. Setelah ada balance sheet, di dalamnya ada aset, ada fix atau fix dan intangible asset. Ada juga liability and owner equities. Sehingga kita dapati bahwa CV Agrijaya Corporation ini sudah balance nih karena total liability and owner equities dan juga total asetnya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sama sehingga balance. Next, selanjutnya untuk feasibility analysis kita bisa dapat lihat untuk NPV-nya sendiri berdasarkan perhitungan NPV, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut layak dalam menjalankan usahanya. Karena estimasi arus kas di masa depan yaitu NPV-nya di tahun 2027 lebih dari 0 yaitu sebesar 1,3 miliar. Selanjutnya berdasarkan perhitungan dari BPBP ini 3,28 tahun untuk pengembalian modal atau payback period yang dikeluarkan pada periode pertama. Jadi untuk IRR atau internal rate of return ini kita bisa lihat sebesar 26,61%. Ini dinyatakan layak karena IRR atau MARR ini lebih dari untuk IRR ini lebih dari MARR sehingga bisa dikatakan layak. Selanjutnya itu ada BCR. Untuk analisis kelayakannya, BCR kita dapat lihat bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR-nya itu lebih dari 1. Berdasarkan perhitungan BCR, ini kita dapat peroleh 1,14 sehingga bisa dikatakan proyek kita ini memberikan manfaat lebih besar daripada biaya, sehingga bisa dikatakan layak. Selanjutnya ada sensitivity analysis of selling price. Ini kita bisa lihat bahwa raw material cost and sensitive to increasing ini 3,18% sehingga dapat kita simpulkan bahwa sensitivitas analysis of selling price ini kita berada di persentase di 3,18%. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan final report dari PFD Lab. Yang pertama, ada jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Supplier to Agrijaya Corporation A. PT Dewantara Cahaya Sejati sejauh 128,07 km, PT Alexindo 154,98 km, PT Bina Niaga Multi Usaha 152,89 km. Selanjutnya, supplier to Agrijaya Corporation B, PT Dewantara Cahaya Sejati sejauh 99,99 km, PT Alexindo sejauh 125,82 km, PT Bina Niaga Multi Usaha sejauh 127,71 km. Selanjutnya, supplier to Agrijaya Corporation C. Yang pertama, PT Dewantara Cahaya Sejati sejauh 81,47 km, PT Alexindo 44,60 km, PT Bina Niaga Multi Usaha 65,09 km.
Berikut merupakan routing sheet pada perusahaan Agrijaya Corporation. Diketahui demand sebesar 6.359 unit per tahun, working day pada 1 tahun sebesar 240 hari, working hour sebesar 8 jam, dan working day per week sebesar 5 hari, serta operation dan fasilitas sebanyak 11, maka didapatkan total aktual mesin required sebanyak 11 unit. Nah, berikut ini merupakan input data terkait dimensi MHE yang digunakan, yang terdiri dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Pada tahap stacking, dilakukan penentuan jumlah material atau produk yang akan diangkut menggunakan troli. Dalam menentukan ratio of stacking calculation, digunakan aplikasi Stock Builder yang dapat menentukan jumlah maksimum material atau produk yang akan diangkut dengan material handling equipment, yaitu troli yang kita gunakan. Dari proses yang telah dilakukan, jumlah kultivator yang dapat diangkut oleh troli sebesar 2 unit. Kemudian diketahui pada tahap unit load dilakukan penentuan waktu pembuatan produk kultivator dengan faktor 1 dan 29. Pada tahap unit load digunakan Gantt chart untuk menentukan waktu prosesnya. Setelah perhitungan dilakukan, diperoleh waktu dengan faktor 1 selama 1032 menit, sedangkan faktor 29 selama 1188 menit. Sehingga didapatkan hasil waktu yang terpilih, yaitu waktu dengan faktor 1 karena waktunya lebih minimum. Nah, berikut ini merupakan determine maksimum unit load yang mana diketahui nilai stacking maksimum setiap part name. Nah, berikut juga diketahui berapa nilai frekuensi dari setiap part name tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luas area, di mana kita bisa lihat untuk tabel sebelah kiri kita ada inisial, facility, nama fasilitas, amount of machine, ada total line, total width, dan juga total area, di mana inisialnya dari inisial A untuk meja drill sampai dengan ship untuk area shipping, di mana kita lihat total dari inisial A sampai ship ini kita dapati 491 meter persegi. Nah, selanjutnya untuk office sendiri, ini kita bagi ada CEO dan employee room. Untuk total areanya itu sebesar 110 meter persegi. Untuk meeting room sendiri, totalnya 68 meter persegi. Dan juga untuk kitchen atau dapur dengan total 41 meter persegi, sehingga total office areanya adalah 219 meter persegi. Next. Nah, selanjutnya ada FTC atau Vantage chart. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada sheet from to chart ini sendiri, maka diketahui from to chart dari REC sampai dengan ship, sehingga didapatkan total FTC cost ini sendiri sebesar Rp246.492 dari penjumlahan dari setiap cost yang telah diketahui. Next. Selanjutnya ada initial layout setelah HRC. Kita bisa lihat pada yang sebelah kiri ini dominasi untuk sebelum penambahan facilities, sedangkan yang dari LMN OPQR ini adalah penambahan fasilitas. Sehingga total areanya itu sebesar 1080 meter persegi. Sehingga kita dapati initial layout sebagai yang ada pada gambar. Next. Selanjutnya ada final layout, di mana bagaimana sih cara kita menentukan final layout? Nah, setelah kita menggunakan software yang namanya WinGSB, kita dapat memasukkan data-data yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga kita dapat mendapatkan final layout, di mana kita final layout ini yang di WinGSB ini kita diarahkan untuk yang meminimasi cost, sehingga didapatkan untuk final layout sebagai berikut, sebagai gambar. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa next. Nah, untuk lini produksi seperti pada gambar ini melalui SketchUp ya. Untuk lini produksi ya bisa kita lihat ada lini produksi area GBBU dan juga GBBP dan juga area lainnya. Next. Selanjutnya ada untuk fasilitas, penambahan fasilitas, kami menambahkan
Untuk tempat parkir, ada kantin juga, ada pos security, ada taman, musola, dan juga ada toilet. Bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya untuk office ini sendiri kita bisa lihat pada gambar. Ada meja, ada sofa, ada kursi, dan juga ada rak, dan juga ada keperluan office. Next. Oke, selanjutnya ini adalah final layout di mana kita buat dari aplikasi SketchUp sehingga kita melakukan penyesuaian berdasarkan hasil WinSD atau yang telah saya tambahkan tadi dengan penyesuaian letak dan juga ukuran sehingga didapati final layout seperti ini. CV Agrijaya Corporation. CV Agrijaya Corporation merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang agrikultur atau pertanian dan perkebunan yang memiliki area seluas 45 kali 45 meter persegi. Perusahaan CV Agrijaya Corporation memproduksi alat bantu pertanian berupa kultivator. Kultivator merupakan alat untuk membantu para pekerja yang bergerak di sektor pertanian untuk menyiapkan lahan atau area tanah sebagai media tanam. Kultivator yang diproduksi oleh perusahaan memiliki keunggulan, yaitu dengan adanya fitur adjustment yang mempermudah pengguna untuk menyesuaikan ukuran tinggi produk dengan tinggi pengguna. Selain itu, kultivator juga memiliki berbagai macam fungsi berdasarkan mata pisau yang digunakan. Dalam pembuatan kultivator, perusahaan telah memperhatikan proses-proses di setiap lini produksi, mulai dari area kedatangan bahan baku, area assembly, area inspeksi, area pengecatan, area packaging, area warehouse, hingga shipping agar meminimalisir terjadinya kerusakan atau produk defek ketika dipasarkan. Perusahaan CV Agrijaya Corporation berfokus terhadap perorangan yang ingin memulai untuk bertani ataupun yang memiliki hobi bertani dengan target marketnya yaitu petani dan toko atau retailer yang menjual alat bantu pertanian di seluruh Jawa Barat. Perusahaan CV Agrijaya Corporation memiliki tagline, "Bertani menjadi lebih menyenangkan." Dengan adanya tagline ini, maka produk kultivator dapat memposisikan diri di konsumen, terutama di industri pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan final report dari Enterprise System Engineering. Yang pertama, kita di sini diharuskan untuk mengakses localhost phpMyAdmin. Nah, localhost phpMyAdmin adalah alamat situs untuk bisa mengakses aplikasi phpMyAdmin di browser internet. Aplikasi phpMyAdmin tersebut dapat digunakan secara gratis dan berbasis open source dan dibangun memakai bahasa pemrograman PHP. Dalam phpMyAdmin terdapat database. Di dalam database terdapat produk, kemudian terdapat produk log, kemudian terdapat raw material, dan raw material log. Selanjutnya, terdapat user dan WIP, seperti contoh di layar. Kemudian ada WIP detail,
dan WIP log. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UI UX dari web yang akan kita buat. Yang pertama-tama kami menggunakan software yang namanya Adobe XD untuk membuat prototipe dari masing-masing page atau yang tampilan aplikasi yang nanti akan dijelaskan sama teman saya. Yang pertama ini adalah tampilan login page. Ketika kita setelah kita search, nanti kita langsung diarahkan untuk login page ya, untuk nanti kita login. Untuk next, selanjutnya ada homepage untuk admin. Setelah login maka kita akan dilanjutkan ke halaman home. Nah, dan berikut ini adalah prototype dari homepage admin. Next. Nah, bisa kita lihat di sini ada prototype dari production master data admin dan juga WIP produk master data admin. Next, selanjutnya ada untuk homepage operator workstation 1 dan juga ada raw material arrival dari operation workstation 1. Nah, ini juga sama seperti tadi, tapi ini untuk operator workstation 2. Untuk prototype homepage dan juga raw material arrival. Selanjutnya, sama seperti tadi, ini untuk operator workstation 3, prototype homepage dan juga prototype raw material arrival. Next, nah di sini ada prototype dari homepage production staff dan juga product arrival prototype dari production staff. Di mana ini production staff ini habis melakukan login dapat memasuki homepage dan juga jika memilih produk arrival maka akan diarahkan ke produk arrival page dari prototype seperti ini. Next, ini juga ada homepage untuk finance staff dan juga accounting report bagi finance staff. Prototipenya adalah sebagai pada gambar berikut menggunakan Adobe XD. Oke, next. Berikut ini merupakan tampilan web result dari perusahaan CV Agrijaya Corporation. Ini merupakan tampilan dari login page yang terdiri dari username dan password. Karyawan dapat memasukkan username dan password sesuai dengan posisi pekerjaannya. Nah, kemudian ini tampilan web pada homepage untuk admin yang berisi informasi terkait gambaran dan keterangan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, berikut ini pada sisi sebelah kiri merupakan web result dari tampilan production master data pada user admin yang berisi informasi terkait produk dan harganya. Kemudian pada sisi sebelah kanan merupakan tampilan web untuk add material pada user admin yang dapat digunakan untuk form penginputan material sesuai data yang diminta. Nah, berikut ini merupakan tampilan homepage untuk operator workstation 1 pada web yang berisi keterangan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, pada sisi sebelah kanan merupakan tampilan raw material arrival page untuk operator workstation 1 pada web yang berisi kedatangan bahan baku. Operator dapat menginputnya ke dalam sistem dengan cara mengisi form tersebut. Berikut ini merupakan tampilan homepage untuk operator workstation kedua. Sisi sebelah kanannya merupakan tampilan dari work in process arrival page untuk operator workstation kedua yang berisi terkait informasi kedatangan produk setengah jadi. Nah, berikutnya merupakan tampilan homepage untuk operator workstation ketiga. Sisi sebelah kanannya merupakan tampilan dari raw material arrival page untuk operator workstation ketiga yang berisi kedatangan bahan baku. Nah, berikut ini merupakan tampilan homepage untuk production staff pada web yang berisi keterangan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, pada sisi sebelah kanannya merupakan tampilan produk arrival page untuk production staff
pada web yang berisi informasi terkait kedatangan produk. Kemudian production staff dapat menginput data tersebut ke dalam sistem dengan mengisi form tersebut. Selanjutnya merupakan tampilan homepage untuk finance staff pada web yang berisi keterangan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, pada sisi sebelah kanannya merupakan tampilan accounting report page untuk finance staff pada web yang berisi informasi terkait laporan keuangan setiap part dan produk. Sekian pemaparan final report dari FRI 075. Terima kasih.